Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Azab penjual bensin oplosan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Pak Darman. Ia adalah satu-satunya penjual bensin eceran di desa itu. Namun, bukan karena kejujurannya ia dikenal, melainkan karena kebiasaannya mengoplos bensin dengan cairan murah demi meraup keuntungan besar. Warga sudah sering mengingatkannya, tapi ia tak peduli. Baginya, uang adalah segalanya. Pak Darman telah menjalankan bisnis ini bertahun-tahun. Ia mencampur bensin dengan minyak tanah dan bahan kimia lainnya agar terlihat lebih banyak, lalu menjualnya dengan harga standar. Warga desa tidak punya pilihan lain selain membeli darinya, meskipun mereka tahu bensin itu tidak murni. Beberapa pengendara motor sering mengeluh mesin mereka rusak setelah membeli bensin dari warungnya. Bahkan, beberapa kali terjadi kecelakaan misterius di tikungan tajam desa, di mana motor tiba-tiba mati mendadak dan pengendaranya terjatuh. Namun, tidak ada bukti yang mengarah pada bensin oplosan milik Pak Darman. Suatu malam angin bertiup kencang membawa aroma bensin yang menusuk. Pak Darman tengah menghitung uang hasil dagangannya saat suara langkah kaki terdengar dari luar warungnya. Ketika ia menoleh di seberang jalan, berdiri sesosok pria dengan tubuh hitam legam, seperti terbakar api. Wajahnya hangus, matanya kosong, dan tubuhnya berlumuran minyak yang menetes ke tanah. Pak Darman terperanjat. Ia menggosok matanya, berpikir ini hanya ilusi akibat kelelahan. Namun ketika ia melihat lagi, sosok itu masih berdiri di sana, memandangnya tanpa suara. Lalu, angin bertiup lebih kencang, membawa suara bisikan menyeramkan. Dosa, dosa. Ketakutan mulai menjalari tubuh Pak Darman. Ia buru-buru menutup warungnya dan berlari masuk ke rumah. Namun, malam itu, ia tidak bisa tidur. Dari dalam drum-drum bensin di luar, terdengar suara-suara aneh, seperti seseorang yang merintih kesakitan. Seperti suara seseorang yang terbakar hidup-hidup. Pagi harinya ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Salah satu drum bensinnya terbuka, dan di dalamnya ada jejak tangan hitam yang tertinggal di permukaannya. Tangan manusia. Sejak saat itu kejadian-kejadian ganjil semakin sering terjadi. Bensin di warungnya tiba-tiba terbakar sendiri meski tak ada api. Drum-drum bergoyang sendiri di tengah malam. Dan setiap kali ia keluar rumah, bayangan hitam selalu mengikutinya. Salah satu kejadian paling mengerikan terjadi ketika seorang pelanggan datang membeli bensin. Saat menuangkan bensin ke botol, Pak Darman melihat cairan itu berubah warna menjadi merah pekat seperti darah. Tangannya gemetar, tapi pelanggan itu tampak tidak menyadari apapun. Setelah pelanggan pergi, botol bensin yang tadi diisi tiba-tiba meledak, begitu saja di depan warungnya. Api berkobar, dan Pak Darman mendengar jeritan yang sangat menyayat, jeritan yang tak berasal dari dirinya. Seolah ada seseorang yang terbakar bersama api itu. Pak Darman mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam tidurnya, ia selalu melihat sosok pria hangus itu menatapnya dari balik drum bensin. Pria itu mengulurkan tangan yang terbakar, seakan meminta sesuatu yang telah direnggut darinya. Kembalikan, kembalikan. Suara itu menggema dalam kepalanya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, kejadian paling mengerikan terjadi. Pak Darman terbangun karena tubuhnya terasa lengket dan berbau bensin. Panik, ia mencoba mencuci tangannya, tetapi semakin ia menggosok, semakin bau bensin itu melekat di kulitnya. Tiba-tiba, lampu di rumahnya padam. Dalam gelap, ia melihat pantulan wajahnya di cermin. Bukan wajahnya yang biasa, melainkan wajah pria hangus itu. Saat itu juga, dari sudut ruangan,
muncul cahaya kecil yang kemudian membesar. Api. Tanpa sempat melarikan diri, api menyambar tubuh Pak Darman. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya terbakar hidup-hidup. Warga yang mendengar teriakan itu segera berlari ke rumahnya. Namun, saat mereka sampai, rumah Pak Darman sudah menjadi abu. Anehnya, drum-drum bensinnya tetap utuh, berdiri di tempatnya semula. Dan dari dalam drum yang tertutup rapat, terdengar suara lirih seseorang yang menjerit kesakitan. Sejak kejadian itu, warung bensin Pak Darman dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekat. Beberapa warga yang mencoba menggunakan tempat itu untuk berjualan mengalami kejadian aneh. Barang dagangan mereka sering jatuh sendiri. Suara langkah kaki terdengar di malam hari. Dan beberapa kali terdengar suara berbisik dari drum bensin yang sudah kosong. Mereka percaya arwah pria hangus itu masih menghantui tempat itu, menunggu penjual bensin lain yang berani berbuat curang. Karena di dunia ini, setiap dosa pasti akan dibayar, cepat atau lambat. Jangan lupa untuk mengikuti cerita-cerita kami berikutnya. Nantikan kisah-kisah mencekam lainnya hanya di Sarjana Narator.